Assalamualaikum. Sehat semua? Ya, saya mohon maaf karena minggu kemarin tidak hadir. Oke, sebelum masuk sudah berdoa? Sudah. Karena saya ketiga, kan? Ya, tetap kita harus berdoa. Mudah-mudahan pelajaran kita itu ada berguna bagi kalian ya. Masuk semua? Masuk. Boleh ya, saya lagi. Ya, saya absen dulu ya. Itu Oke, kalau sudah tidak ada Pak. Ya, absen dulu ya. Ajeng. Alhamdulillah. Indonesia. Hafiz. Anissa. Akrab. Aklina. Fariza. Kita Ina. Eka. Bidan. Dan biasanya tidur, ya tidur lagi. Merti, Muhammad Raka, Muhammad Ferdiansa, Rehan, Muhammad Teki, Wajib, Adnan, Air, Boy, Raina, Raisa Damayati, Kakak Ayu, jadi kameramen, Reptian, Sesno, Siti Kurnia, Siva, Tasya, Tasya Dipani, Tio, Adit, Vicky Farel, Zahra, Jajan, Haira, Muhammad Raka, ada Muhammad Raka, Abdal Mahendra, Ustaz, terima kasih. Hari ini kita akan belajar mengenai wiki ya. Semester 2 di bawah kan? Coba lihat bab 1. Buat semua kan? Keren. Ya, apa tujuan kita mempelajari tentang capaian ini? Apa sih yang karena
menulis puisi yang menginspirasi, yaitu dari cerpen kalau kata terjemahkan ke dalam ya dari puisi diterjemahkan ke cerita pendek atau dari cerita pendek menjadi puisi. Ya kemudian bab 1 itu siapa di sini yang bisa menulis puisi? Menulis puisi itu mana yang lebih mudah? Menulis puisi atau membuat cerpen? Ya, yang mudah adalah membuat puisi. Kenapa saya katakan mudah? Itu orang bingung aja bisa buat puisi. Ada yang bingung buat puisi? Ayo, ada yang bilang, Pak saya bingung buat puisi. Kalau yang bingung, justru saya bisa menyatakan bahwa dia bisa membuat puisi. Coba satu, ada yang mau? Yang bingung yang buat puisi, coba. Iya mana tuh? Bisa buat puisi? Bisa buat. Coba lihat mana itu? Kakak Tidur. Atau ada yang mau baca puisi? Ajeng mana? Jangan keluar. Coba yang punya spidol siapa? Jadi pada dasarnya kita membaca cerpen dulu, baru kemudian kita membuat puisi. Jadi cerpen dulu ya Pak. Sekarang ada yang pernah merasa rindu? Rindu. Ada yang pernah merasakan rindu? Panggilan. Ya rindu itu apa sih? Jadi misalnya rindu sama kangen itu sama atau tidak? Kangen dengan manusia. Tapi kalau rindu ada untuk segala sesuatu, misalnya rindu ini makan sebelah, ya kan, bareng-bareng, ya kan? Itu kan rindu kan nggak mungkin kangen kan? Kangen ini makan sebelah, rame-rame, ya kan, kangen itu biasanya. Nah itu seperti itu, pilihan kata itu seperti itu. Ya. Alkis apa Butis? Ya Balkis kan. Ya Balkis, kamu pernah rindu? Pernah rindu? Rindu atau kangen? Rindu kepada apa? Contohnya apa? Rindu kepada manusia, kangen atau rindu? Kangen, ya kan? Tapi kalau rindu kepada suasana, ya kan? Nanti rindu banget ya. Kalau misalnya kamu ini rindu banget sih, enaknya kamu waktu pakai saya rumah pakai saya rindu, ya kan, rindu suasananya, ya kan, bukan kangen suasananya, nggak mungkin kan, kangen suasana rumah mungkin kan, tapi ini rindu, ya kan. Tapi kata rindu itu bisa juga kalau misalnya dipakai untuk bahasa puisi, ya kan.
Misal rinduku pada angin, ya kan? Kan nggak mungkin kangenku pada angin, ya kan? Nggak pantas kan untuk bahasa puisi, tapi rindu kepada angin. Ada yang pernah rindu kepada angin? Misalnya, oh angin, sampaikanlah doaku kepada dia yang sekarang mungkin sedang terbang. Misalnya kita sedang berdoa. Ada yang mau baca puisi? Biasanya apa Pak? Kakak mau baca puisi? Kamu sedang berseluncur. Berseluncur atau berselancar? Berseluncur. Berselancar atau berseluncur? Yang ada adalah berselancar. Bagaimana berselancar itu kalau dikatakan hebat itu adalah ketika mampu mengatasi ombak. Semakin besar ombaknya maka orang akan semakin salut, ya kan? Oh hebat benar ya kan? Dia bisa menundukkan ombak. Itu adalah pelajaran untuk kita bahwa semua kesulitan itu kalau kita tangani dengan baik maka dia akan ditinggal, ya kan? Coba lihat peselancar. Itu kan kalau di ombaknya kecil, ya kan? Nggak hebat, tapi kan hebatnya begitu ombaknya, ya kan? Wah, di tengah begitu kan? Wah hebat. Itu juara-juara peselancar seperti itu. Artinya, nah seperti ini. Misalnya kamu, ya kan? Misalnya kamu ketika belajar suasana berisik, itu kamu justru tenggelam asik dengan keberisikan itu sendiri, ya kan? Karena menikmati keberisikan itu. Jadi biasa. Maka kalau anak misalnya kamu anak pemasaran dapat nilai 8 dengan 8-nya anak AP, ya kan? Kamu lebih besar. Artinya apa? Kamu bisa di kondisi yang berisik aja kamu dapat 8, ya kan? Kalau mereka kan hening, ya kan? Itu artinya beda, akan berbeda, ya kan? 8-nya kamu itu akan teruji, ya kan? Karena tidak teruji, oh 8, ya kan? Artinya seperti itu. Makanya yang bagus adalah ketika kita dalam susah, tapi kita bisa menikmati kesusahan itu. Benar? Ya. Pernah kan? Pernah. Contohnya begini, yang bisa berenang, ada yang bisa berenang? Oke, yang bisa berenang, maka itu akan menikmati kolam renang. Tapi yang tidak bisa berenang, jangankan berenang dijorokin aja takut, ya kan? Tapi kalau yang biasa berenang dijorokin, ya kan? Maksudnya berenang. Kenapa? Karena dia bisa berenang. Nah itu maksudnya seperti itu. Ketika kita membuat